Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Adapun silsilah nasabnya sekaitan dengan silsilah nasab ayahnya, Sunan Ampel. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Sunan Bonang di samping sebagai putra Sunan Ampel, ia juga salah seorang muridnya yang terkemuka. Sunan Bonang mendakwahkan agama Islam di kalangan penduduk berbagai daerah di Jawa Timur. Di sanalah beliau melaksanakan tugas kewajiban agamanya sebagai mubaligh atau da'i. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dari istrinya yang bernama Nyai Ageng Manila, putri seorang tumenggung atau hampir sama dengan bupati kerajaan Majapahit yang bertugas di Tuban bernama Arya Teja. Beberapa sumber riwayat menuturkan bahwa Sunan Bonang dilahirkan dalam tahun 1465 Masehi dan wafat dalam tahun 1524 Masehi. Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang sangat giat dan dengan semangat tinggi menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, terutama di Tuban dan sekitarnya. Sama halnya dengan Sunan Ampel ayahnya, Sunan Bonang juga menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan menempa calon-calon da'i serta mubaligh yang akan bertugas menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Konon, Sunan Bonang itulah yang menciptakan Gending Duromo, menghilangkan kepercayaan tentang adanya hari-hari naas menurut ajaran Hindu dan menghapus nama dewa-dewa sakti. Dan sebagai penggantinya, Sunan Bonang menanamkan pengertian dan kepercayaan tentang adanya malaikat-malaikat dan nabi-nabi. Apa saja yang tidak bertentangan dengan ajaran dan kepercayaan Islam oleh Sunan Bonang ditempuh sebagai jalan untuk mendekatkan rakyat kepada agama Islam dan kemudian mengajak mereka memeluk agama yang lurus itu. Di masa hidupnya, Sunan Bonang turut berperan dan membantu penyelesaian pembangunan Masjid Agung Demak. Ini merupakan kenyataan yang membuktikan dukungan Sunan Bonang kepada kerajaan Islam di Demak. Pemikiran Sunan Bonang mengenai ketuhanan diungkapkan sendiri sebagai berikut. Adapun pendirian saya ialah bahwa iman, tauhid, dan makrifat merupakan pengetahuan yang sempurna. Sekiranya orang hanya mengenal makrifat saja, itu belum cukup, sebab ia masih setengah-setengah dalam hal tersebut. Yang saya maksud adalah kesempurnaan baru dapat dicapai hanya dengan terus-menerus mengabdi atau berbakti kepada Allah. Seseorang tidak menentukan geraknya sendiri, juga tidak menentukan kemauan sendiri. Tiap orang adalah ibarat buta, tuli, dan gagu. Semua gerak-geriknya datang dari atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemikiran Sunan Bonang mengenai ketuhanan yang diungkapkannya sendiri. Ada sebuah buku yang disebut Suluk Sunan Bonang, berbahasa prosa Jawa Tengah, berisi soal-soal agama Islam dan susunan kalimat-kalimatnya terpengaruh oleh bahasa Arab. Besar kemungkinannya buku tersebut merupakan himpunan catatan perjalanan-perjalanan yang pernah diberikan oleh Sunan Bonang kepada murid-muridnya. Dalam buku itu terdapat kisah cerita tentang masuknya seorang pendeta Hindu ke dalam agama Islam. Dituturkan bahwa pada suatu ketika datang kepadanya seorang pendeta Hindu dan mengajaknya berdiskusi. Kemudian pada akhir diskusi, pendeta itu menyatakan bertaubat kepada Allah atas kesesatannya di masa lalu. Ia lalu memeluk Islam seketika itu juga. Sunan Bonang menitik beratkan perjuangannya
pada upaya mengkonsolidasi kekuatan internal para pengikutnya. Ia membantu Raden Patah atau Sultan Bintoro Demak dalam menambah pengetahuan mengenai agama Islam. Ia merasa puas menyaksikan berdirinya kerajaan Islam di Demak. Besar harapannya di kemudian hari, Demak akan menjadi pusat agama Islam untuk selama-lamanya. Akan tetapi, cita-cita harapan yang mulia itu tidak menjadi kenyataan sejarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi derma bakti Sunan Bonang kepada Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam.